putusan ataupun tuntutan dari JPU untuk Putri Chandrawati, ibunda dari Joshua sedang menangis-nangis di rumahnya, merasakan bagaimana ternyata ketidakadilan hukum di Indonesia ini. Kalau bukan kepada jaksa penuntut umum, kita memberikan mandat atau memberikan wewenang untuk menuntut keadilan kepada para terdakwa, kepada siapa lagi kita harus mengandalkan. Namun, hari ini, khususnya tadi beberapa menit yang lalu, kita jujur aja kecewa, sangat kecewa ya, karena apa? Pasal 340, mereka mendalilkan bahwa pasal 340 terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tuntutannya tidak sesuai dengan pasal 340, 8 tahun. Membunuh ataupun merampas nyawa orang secara berencana dengan sengaja hanya dihargai 8 tahun. Lebih baik menurut saya bebaskan saja sudah. Tuntut bebas saja. Buat apa dituntut 8 tahun? Tuntut saja bebas. Biar sekalian ya, bahwa memang ternyata hukum kita itu tebang pilih gitu ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasarnya sehingga mereka hanya menuntut 8 tahun. Jadi kalau kita mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban yang sudah dihilangkan atau dirampas nyawanya secara berencana, keluarganya diintimidasi, dilakukan obstruction of justice, dituduh pemerkosa, dituduh pelaku kekerasan seksual, tapi hanya dihukum 8 tahun. Mohon maaf ya, saya pikir bukan cuma keluarga korban yang marah, masyarakat di sini juga pada marah. Ini tidak terhitung nih, DM Instagram ke saya, direct message Facebook ke saya, telepon ke saya yang mengatakan, abang harus bersuara bang. Ini tidak adil. Harusnya berapa Bang Martin? Ya, menurut Bang Martin. Itu kan ada pilihan di pasal 340, diancam dengan hukuman pidana paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Dalam hal ini, Putri Chandrawati sudah terbukti dalam fakta persidangan bahwa dia adalah salah satu aktor intelektual yang menghendaki dan mengingini hilangnya nyawa Joshua ataupun perampasan nyawa Joshua. Masa orang yang memiliki niat jahat membunuh secara berencana, yang mana membunuh itu adalah hak absolut milik Tuhan, hanya dihargai tuntutan 8 tahun. Nanti besok-besok orang akan membunuh orang secara berencana. Ada masalah dikit dibunuh. Mau begitu negara kita? Mau nggak? Kalau saya nggak mau, lebih baik saya tidak tinggal di negara ini kalau begitu cara mainnya gitu. Jadi killing field kita. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Tapi tadi ada 15 poin yang disebut tidak sesuai dengan fakta persidangan ataupun keterangan dari para saksi. Itu pendapat dari kuasa hukum terdakwa yang tadi disampaikan. Hanya asumtif begitu Bang Martin. Ya, mereka juga bekerja juga dengan cara halusinasi kok. Coba lihat bukti yang mereka sampaikan, 35 bukti, 15 bukti itu. 35. Ada nggak yang relevan? Nggak ada, itu semua jadi bahan tertawaan. Bahkan anak saya yang kecil 5 tahun pun tertawa melihat itu sehingga membuat gambar ya pistol ada kakinya. Jadi kita nggak usah bahas lah itulah. Memang sudah tugas mereka kok. Mereka dibayar untuk meringankan kliennya ataupun membela kliennya. Saya tidak mau komentari itu. Tapi fakta yang disajikan oleh JPU sudah sangat jelas. Putri ini aktor intelektual. Dia mengingini kematian Joshua. Dan kalau kita berbicara lebih ekstrim lagi, dia mendalilkan pemerkosaan. Sekarang JPU ya menyimpulkan bukan pemerkosaan, apa? Perselingkuhan. Coba kalau informasi palsu begitu disampaikan kepada suaminya, berarti siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Saya mau tanya sama kalian. Merugikan terdakwa dan korban. Iya, yang jahat siapa? Oh, ini cuma 8 tahun. Pak, tapi tanggapan dari keluarga sendiri bagaimana? Ini kan maksudnya dibilang itu adalah perselingkuhan, yang artinya kalau perselingkuhan itu kan... Sangat kecewa lah, nggak mungkin Joshua mau selingkuh sama orang yang lebih tua. Dan itu kan dia dianggap orang tua angkatnya. Ya, ini orang tua angkatnya. Karena orang tua kandung pernah bilang, kamilah yang melahirkan kamu, tapi anggaplah yang ada di Jakarta itu sebagai orang tua angkatmu. Berlakulah baik kepada dia. Dan hukum Tuhan yang kelima, kasihlah orang tuamu. Orang tua itu bisa siapa saja yang lebih tua. Memang secara spesifik untuk orang tua kandung, tapi orang tua yang ada di lingkungan kerja ini juga harus dihormati. Bang Martin, dan namun ya, ini walaupun kami menolak ya, tapi kalaupun ini memang itu terjadi, itu atas relasi kuasa. Coba baca teorinya Reza Indragiri. Bang Martin, terlepas dari motif perselingkuhan ataupun pelecehan seksual, peran krusial ya dari Putri Chandrawati yang tadi Abang lihat disampaikan dalam materi tuntutan jaksa penuntut umum apa, Bang? Perannya yang pertama ya, berdasarkan fakta persidangan, Putri itu ya memerintahkan untuk melucuti senjata Joshua, padahal yang membunuh Joshua itu kuat, ya pakai pisau. Lalu yang kedua, ya
Ada petunjuk dari Richard Eliezer yang mengatakan ya bahwa sudah ada perintah pembunuh pada saat sebelum di Duren 3 ataupun di Saguling, yaitu ingin menabrakkan mobil ke bagian samping di jalan tol. Lalu peran ketiga itu ada tertangkap di CCTV Putri Chandrawati bersama-sama dengan Kuat naik ke lantai 3, diduga keras. Disitulah konsep ataupun skenario untuk pelecehan seksual, konsep untuk mengarahkan ataupun menggiring korban ke tempat pembantaian di Duren 3, dan konsep-konsep yang lainnya untuk memuluskan keinginan jahat mereka untuk merampas nyawa Joshua itu dilaksanakan gitu loh. Karena kalau kita lihat ya, Verdi Sambo pasca penembakan, dia tidak mengatakan apa-apa kepada Ricky dan Kuat, itu berdasarkan keterangan Richard. Namun tiba-tiba pada saat penyidik memeriksa Kuat dan Ricky tahu skenario tembak-menembak, skenario pelecehan seksual. Tahu dari mana kalau dia tidak tahu sebelumnya, sebelum di Duren 3. Nah, cuman yang saya bingung itu adalah kenapa ya. Ditambah lagi tadi satu lagi, si Putri ini juga sudah mempersiapkan caranya supaya penyidik itu yakin terjadi pelecehan. Dengan apa? Dengan mengganti baju pada saat penembakan tersebut. Dan pada saat penembakan, berdasarkan fakta persidangan juga, pada saat menjadi saksi, Putri mengatakan pada saat peristiwa penembakan dia hanya menutup telinga. Padahal lazimnya kalau orang ada suara tembakan, yang pertama dilakukan adalah sembunyi atau ngumpet di bawah kolong tempat tidur atau di dalam lemari. Langsunglah menelpon ajudan yang lain untuk segera datang menyelamatkan. Ini apa? Dia hanya tidur dan menutup telinga. Berarti diduga keras, dia sudah tahu peristiwa itu apa gitu ya. Siapa yang dibunuh, dengan cara apa dibunuhnya, dia sudah tahu. Nah, oleh karena itu ya, ditambah lagi dia mengiming-imingkan uang segala macam gitu ya kepada para ajudannya. Itulah yang disebut dengan kesamaan kehendak ataupun meeting of mind untuk melenyapkan nyawa Joshua. Nah, kalau orang punya pemikiran jahat untuk membunuh seseorang, itu di dalam ancaman hukuman pidana ataupun ketentuan perundang-undangan kita, inilah kejahatan yang paling